Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Andin Anggita Aulia dari Prodi Kebidanan Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang, tingkat 2. Pada malam hari ini, maksud dan tujuan saya adalah untuk menjelaskan tentang materi PHBS di rumah tangga, atau bisa saja yang disebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga, seperti topik apa yang sudah saya berikan. Pertama-tama saya akan mau bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Apakah ibu mengetahui tentang apa itu PHBS? Belum tahu, Mbak. Oke, baik. Sedangkan untuk kehidupan kebersihan di rumah tangga, apa saja yang ibu sudah lakukan? Misalnya seperti apakah sudah melakukan kegiatan rumah tangga seperti menyusui, atau mungkin seperti tidak merokok, apakah sudah dilakukan? Sudah, Mbak. Kebetulan di rumah tidak ada yang merokok. Oh, baik. Alhamdulillah. Jadi, pada malam hari ini, saya akan memberikan penjelasan tentang PHBS di rumah tangga. Akan saya mulai ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian PHBS. Pengertian PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Sedangkan menurut Mariuani pada tahun 2013, adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dengan membuka jalan komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku melalui pendekatan pimpinan atau advokasi, bina suasana atau social support, dan pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Sebagai suatu upaya untuk membantu masyarakat dan mengatasi masalah itu sendiri dalam tatanan masing-masing agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Baik, selanjutnya adalah mengetahui tentang tujuan PHBS di tatanan rumah tangga. Tujuan PHBS di tatanan rumah tangga yang pertama adalah mengerti dan memahami perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan keluarga. Yang ketiga adalah menjaga keluarga agar tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya, agar anak dapat tumbuh sehat dan cerdas. Lalu, meningkatkan produktivitas kerja anggota keluarga. Selanjutnya adalah pengeluaran biaya rumah tangga dapat diinfokan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk peningkatan modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat PHBS di rumah tangga. Yang pertama adalah seluruh anggota keluarga dan masyarakat menjadi sehat. Yang kedua, anak akan tumbuh cerdas dalam lingkungan yang sehat. Selanjutnya, masyarakat akan mampu mewujudkan lingkungan yang sehat. Selanjutnya, mampu mencegah dan menanggulangi penyakit dan masalah kesehatan.
Lalu untuk biaya kesehatan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain dengan kesehatan anggota rumah tangga, maka biaya yang ditetapkan atau dialokasikan untuk kesehatan dapat dialihkan untuk biaya investasi, seperti biaya pendidikan dan usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota rumah tangga. Yang keenam adalah salah satu indikator penilaian pemerintah daerah, kabupaten, atau kota di bidang kesehatan. Jadi, manfaat dari PHBS itu sudah merupakan indikator dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, meningkatnya citra pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Yang terakhir adalah dapat menjadi percontohan rumah tangga sehat bagi daerah yang lainnya. Lalu, indikator-indikator yang merupakan titik-titik yang perlu dilakukan dalam kesehatan untuk mencapai rumah tangga yang sehat dan bersih. Indikator PHBS adalah suatu alat ukur untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di rumah tangga. Indikatornya mengacu pada standar pelayanan minimal atau SPM pada bidang kesehatan. Ada 10 indikator PHBS yang terdiri dari 6 indikator perilaku dan 4 indikator lingkungan, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan. Sebaiknya, setiap persalinan anggota keluarga ditolong oleh tenaga kesehatan. Contohnya adalah bidan dan dokter. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian pada ibu dan bayi. Angka kematian pada ibu dan bayi di Indonesia masih cukup tinggi. Maka dari itu, salah satu cara mengurangi angka kematian ibu dan bayi adalah dengan bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan. Baik, ini merupakan poster tentang PHBS. Yang pertama tadi adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang selanjutnya adalah memberi bayi dengan ASI eksklusif. ASI adalah asupan gizi yang cukup untuk bayi dan sesuai dengan sistem pencernaan bayi. Sampai usia bayi 6 bulan, lebih baik hanya diberikan ASI. Tidak boleh diberikan makanan atau minuman lain. Menyusui harus dipersiapkan sejak hamil, karena ibu hamil memerlukan perawatan payudara agar nantinya ASI dapat keluar dengan lancar dan dapat melakukan ASI eksklusif. Maka, rencanakanlah perawatan payudara sejak awal kehamilan. Adapun penunjang dari ASI eksklusif adalah agama, psikologi, dan program pemerintah. Selanjutnya adalah keluarga membuat jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPKM. JPKM merupakan kewajiban anggota rumah tangga untuk pembiayaan praupaya kesehatan seperti contohnya adalah Askes, kartu sehat, dana sehat, jam sostek, asuransi perusahaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah setiap anggota keluarga tidak merokok di dalam rumah. Untuk merokok,
disediakan tempat di luar rumah sehingga anggota keluarga yang lain yang bukan perokok tidak menjadi perokok pasif. Merokok dapat menyebabkan jantung koroner dan kanker. Dua penyakit ini merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. 90% pada masyarakat Indonesia meninggal karena kanker paru-paru. Terjadi pada perokok. 30-70% disebabkan kanker mulut, tenggorokan, kandung kemih, dan pankreas yang berhubungan dengan merokok. Merokok juga dapat merusak hutan yang disebabkan sebagian hutan dibabat habis untuk menanam tembakau. Perokok harusnya bertimbang rasa terhadap orang lain yang mendapat imbas buruk atas apa yang telah dilakukannya. Yang selanjutnya adalah olahraga atau melakukan aktivitas fisik secara teratur. Olahraga atau latihan fisik bermanfaat untuk membentuk tubuh yang kencang serta kuat dan menghilangkan lemak dari tubuh. Olahraga dan latihan fisik merupakan kunci pertahanan dari tubuh dan juga dapat memperkuat jantung dan paru-paru, serta membuat organ-organ tubuh kita bekerja secara efisien. Olahraga juga dipercaya untuk menurunkan kadar kolesterol dan memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit dan mengurangi resiko dari berbagai macam penyakit. Contohnya, jantung koroner dan stroke. Setiap anggota keluarga dianjurkan olahraga minimal 3-5 kali seminggu. Selanjutnya adalah makan dengan menu gizi yang seimbang. Makan sayur dan buah setiap hari. Lengkapilah menu makanan sehari-hari dengan buah-buahan dan sayuran. Menu seimbang adalah menu yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bertujuan agar anggota keluarga tidak bosan dengan menu yang monoton dan tercukupinya asupan gizi tubuh yang baik untuk kesehatan. Cara yang dapat dilakukan untuk menyiapkan makanan dan minum yang bersih dan sehat adalah yang pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan dan minuman, serta setelah memegang benda-benda yang kotor. Selanjutnya, alat-alat makan dan alat-alat masak harus selalu bersih, serta menggunakan lap yang bersih. Lalu, jangan meletakkan makanan dan minuman di sembarang tempat. Cucilah sayuran mentah dengan air panas jika digunakan untuk lalapan atau dimakan mentah. Maksudnya dimakan mentah adalah dimakan secara langsung tanpa melalui proses pemasakan. Yang selanjutnya adalah PHBS rumah tangga berkaitan dengan tersedianya air yang bersih. Setiap rumah tangga harus memiliki akses terhadap air yang bersih dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari yang berasal dari air dalam kemasan, air ledeng, air pompa sumur terlindung, dan penampungan air hujan. Sumber air pompa, sumur, dan mata air terlindung berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan. Tempat penampungan untuk kotoran atau limbah. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyakit yang berasal dari air kotor. Selanjutnya adalah tersedianya jamban. Setiap rumah sebaiknya memiliki jamban dalam jenis apapun. Contohnya, jamban leher angsa dengan tangki septik atau lubang penampung kotoran sebagai pembuangan akhir. Jika dalam suatu rumah yang tidak memiliki jamban, biasanya masyarakat BAB di lubang-lubang galian, tapi harus memperhatikan yaitu tempatnya sekurang-kurangnya
berjarak 20 meter dari sumber air seperti sumur, sungai, danau, mata air, dan sejenisnya. Serta jauh dari pemukiman, serta harus ditutup tanah setelah BAB selesai dilakukan. Dan setelah itu selalu mencuci tangan dengan air dan sabun pada air mengalir setelah BAB. Hal ini bertujuan untuk pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh kuman-kuman atau bakteri yang terdapat dalam tinja. Selanjutnya, yang ke-9 adalah kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni. Lantai rumah yang ditempati harus digunakan untuk keperluan sehari-hari dibagi jumlah penghuni. Kesesuaian rumah akan berpengaruh pada kesehatan penghuninya. Bila banyak orang tinggal di dalam rumah, maka pembersihan dan pengelolaannya akan amat sulit, sehingga menimbulkan ketegangan antara para penghuninya. Demikian pula, pembersihan rumah yang tidak tepat akan menyebabkan debu-debu berhamburan. Hal ini akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya adalah lantai rumah bukan dari tanah. Lantai rumah yang kedap air bisa terbuat dari semen yang diplester, tegel, ubin, keramik, papan atau bambu, atau biasa yang disebut dengan rumah panggung. Bila memungkinkan, pilihlah bahan yang tidak mudah terbakar. Sebuah rumah harus mempunyai lantai yang terbuat dari kayu, bambu, ubin, plester, atau yang lainnya sehingga orang yang berjalan di atasnya tidak seperti berjalan di atas tanah terbuka. Lantai itu sendiri akan lebih mudah dibersihkan. Lantai rumah yang tidak dilapisi dari tanah dapat menyebabkan anggota keluarga dapat memiliki sakit cacing atau penyakit lain yang bersumber dari tanah. Baik, saya sudah menjelaskan tentang indikator-indikator seperti tadi yang pertama ada pengertian, tujuan, manfaat, dan indikator-indikator dalam rumah tangga. Untuk mempercepat waktu, karena kebetulan Zoom tinggal 9 menit lagi, saya akan langsung melakukan proses tanya-jawab. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi yang sudah saya jelaskan? Izin bertanya, Mbak Andin. Iya, Ibu Kristina, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya mengenai kan dari beberapa indikator yang telah disebutkan oleh Mbak Andin. Pertanyaan saya, apakah PHBS rumah tangga wajib dilakukan oleh seluruh anggota keluarga? Terima kasih, Mbak Andin. Oke, baik. Jadi akan saya langsung jawab ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah PHBS rumah tangga wajib dilakukan oleh seluruh anggota keluarga? Yang pastinya PHBS rumah tangga sangat wajib dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Karena sesuai dengan ada yang pada titik indikator-indikator yang sudah saya jelaskan, terdapat poin yang harus dilakukan oleh anggota keluarga, seperti tidak merokok, berolahraga secara teratur, makan dengan menu gizi yang seimbang, selalu menggunakan air bersih, dan selalu memasak makanan hingga matang. Baik, itu. Apakah sudah jelas untuk Bu Kristina? Sudah jelas, terima kasih Mbak Andin. Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi?
Oke, baik, ada yang masuk lewat chat ya. Pertanyaan tentang pentingkah dilakukan PHBS? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi, PHBS itu sangat penting untuk dilakukan. Karena PHBS dapat membantu serta menolong anggota keluarga di bidang kesehatan yang berdampak sekali bagi kehidupan. Karena seperti apa yang kita tahu, menerapkan PHBS di rumah tangga akan menciptakan keluarga yang sehat dan mampu meminimalkan masalah kesehatan. Manfaat PHBS di rumah tangga yaitu tadi yang sudah saya jelaskan seperti meningkatkan kesejahteraan, tidak mudah terkena penyakit, dan yang lain-lain. Baik, itu apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Mbak. Oke, kalau begitu saya akan memberikan tentang rangkuman materi yang sudah saya jelaskan pada malam hari ini, yaitu mengenai pengertian. Pengertian dari PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk dapat menolong dirinya sendiri atau keluarga di bidang kesehatan. Sedangkan untuk tujuan PHBS di rumah tangga adalah mengerti dan memahami perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kesehatan, menjaga keluarga agar tidak terserang penyakit, anak muda tumbuh sehat dan cerdas, meningkatkan produktivitas kerja anggota keluarga, dan pengeluaran biaya rumah tangga dapat dilakukan dengan sesuai dengan pemenuhan gizi keluarga dan modal untuk peningkatan modal usaha. Selanjutnya untuk manfaat PHBS yaitu seluruh anggota dapat menjadi sehat, anak dapat tumbuh cerdas dan di dalam lingkungan yang sehat, masyarakat mampu mewujudkan lingkungan yang sehat, mampu mencegah dan menanggulangi penyakit, serta biaya kesehatan dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain, dan meningkatkan citra pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Sedangkan untuk poin-poin dan indikator PHBS yaitu lakukan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan, memberikan ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air yang bersih, mencuci tangan, menggunakan jamban, memberantas jentik, makan buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik, dan tidak merokok. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih karena telah mendengarkan saya dan membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.